Amma ba'd. Saudaraku, para alim ulama dan seluruh sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Mari kita berusaha terus untuk meningkatkan amal dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala ini selagi kita masih diberi kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala. Selagi badan kita masih diberikan nikmat-nikmat sehat, nikmat-nikmat iman, alhamdulillah kita masih bisa datang ke masjid. Banyak orang yang sehat, tapi kalau tidak diberi iman, tidak diberi hidayah, tidak bisa datang ke masjid, tidak bisa bangun subuh, tidak bisa sholat ke masjid, kalau tidak diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun badannya sehat. Jadi alhamdulillah kita bisa datang ke masjid ini suatu nikmat yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terbesar nikmat adalah hidayah, iman. Alhamdulillah kita masih beriman. Ini nikmat yang paling terbesar, alhamdulillah. Mari kita tingkatkan terus ketakwaan kita ini kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita melakukan perbuatan-perbuatan yang mendatangkan murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Perbuatan-perbuatan dosa kita sudah insya Allah mengerti. Semua perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, insya Allah kita sudah tahu. Tinggal kita berusaha, berjuang semaksimalnya. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum sampai dirinya sendiri yang berjuang, berusaha untuk merubahnya. Ini kata Allah Subhanahu wa taala. Ini jelas. Jadi kita harus berjuang untuk memperbaiki diri kita ini. Ini kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Harus kita ingat. Jadi jelas, sesungguhnya Allah tidak merubah nasib suatu kaum sampai dirinya sendiri berjuang, berusaha merubahnya. Jadi jangan sampai kita membiarkan diri kita ini tenggelam dalam kesesatan, tenggelam dalam perbuatan dosa, tenggelam dalam kemaksiatan, tenggelam dalam kesyirikan, tenggelam dalam perbuatan-perbuatan perzinahan, seperti homo, seperti perbuatan-perbuatan yang dimurkai oleh Allah ini. Jangan sampai kita tenggelam di sini. Jangan sampai kita berbuat perbuatan-perbuatan yang melanggar aturan-aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita harus berjuang, berusaha meninggalkan semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidup di dunia ini sementara, semua akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita ini tertipu dengan godaan-godaan setan. Jangan sampai kita berbuat minum-minuman keras, homer misalnya. Ini harus kita berjuang sampai mati untuk meninggalkan semua yang haram, semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau berjuangnya cuma di bulan Ramadan saja percuma. Meninggalkan perzinahan, meninggalkan perjudian, meninggalkan minum-minuman keras, bukan di bulan Ramadan saja, bukan di bulan-bulan tertentu saja, bukan di tahun ini saja, tapi seterusnya sampai kita mati. Itu harus berjuang terus sampai kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita harus berjuang meninggalkan segala bentuk-bentuk kesyirikan. Allah ini luar biasa, Maha Pengampun, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan Allah, ingat, Maha Adil. Allah juga Maha Menyiksa. Ya Muntakim, Allah Maha Menyiksa. Inna adabi lasyadid. Sesungguhnya siksanya Allah sangat pedih. Dan Allah Maha Adil. Dan Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kita ingin dikasih oleh Allah dan disayang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kita tidak ingin mendapatkan siksanya Allah subhanahu wa ta'ala. Kita tidak tahan, tidak kuat. Menghadapi siksa dunia saja tidak kuat. Sengsara di dunia saja berat, sulit, tidak kuat. Sakit di dunia saja sulit, tidak mampu, tidak kuat, tidak tahan. Apalagi sakit di akhirat yang selama-lamanya. Jangan berani-berani berbuat dosa. Jangan berani-berani melanggar aturan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah maha pengampun. Jangan berputus asa dengan rahmat Allah. Allah maha pengampun. Sebesar apapun dosa kita, insya Allah akan diampuni kalau kita bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Coba kita lihat firman Allah ya. Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan Bani Israel yang menyembah patung dari anak sapi. Pada waktu Nabi Musa 40 malam meninggalkan mereka. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 51. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa id wa'adna Musa 40 lailatan thumma takhadhumul 'ijla min ba'dihi wa antum zalimun. Yang artinya, dan ingatlah ketika kami menjanjikan kepada Musa 40 malam, kemudian kamu, yang dimaksud kamu ini Bani Israel, kemudian Bani Israel menjadikan patung anak sapi sebagai sesembahan setelah kepergiannya Nabi Musa tersebut. Dan kamu menjadi orang-orang yang zalim. Jadi orang-orang ini, Bani Israel ini sudah tersesat sehingga menjadikan patung anak sapi sebagai sesembahan. Coba bayangkan, padahal mereka sudah beriman pada waktu Nabi Musa ada, mereka beriman. Setelah Nabi Musa dipanggil 40 malam oleh Allah subhanahu wa ta'ala, mereka sudah menyembah patung anak sapi. Ini hati manusia. Hati manusia ini lemah. Hati manusia ini mudah berubah. Hati manusia ini mudah tersesat. Hati manusia ini mudah terombang-ambing. Jadi kita harus betul-betul berpegang kuat kepada firman Allah, kepada Al-Quran, kepada hadis Nabi SAW. Kita harus mendekatkan diri kepada Allah, mengharap ridhonya, mencari perlindungan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi Bani Israel ini padahal mereka sudah tersesat, bahkan berbuat kesyirikan yang sangat besar, tapi Allah masih mengampuni kalau mereka itu bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini ayat lanjutannya, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, Summa afawna ankum min ba'di dzalika la'allakum tashkurun. Yang artinya, kemudian kami memaafkan kamu setelah itu agar kamu bersyukur. Coba renungkan, ini firman Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang sudah jelas menyimpang, menyembah patung, anak sapi, kalau bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Allah akan mengampuni. Allah ini maha pengampun. Jadi jangan berputus asa dari rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Banyak-banyak mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Diperkuat dengan puasa sunnah, dengan setiap hari bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun tidak melakukan kesalahan, bertobatlah setiap hari kepada Allah. Karena kita tidak tahu perbuatan kita yang mana yang mendatangkan dosa, yang mendatangkan murkanya Allah, kita tidak tahu. Jadi bertobatlah setiap hari. Niat kita betul-betul karena Allah, Allah tahu. Niat kita bukan mempermainkan Allah, Allah tahu. Walaupun setiap hari kita bertobat, kita menangisi kesalahan, kita menangisi dosa, ini yang sebaiknya. Karena kita tidak tahu mana perbuatan kita yang dapat mendatangkan dosa, mana amalan-amalan kita yang bisa mendatangkan dosa, mana amalan-amalan kita yang menyelisihi ajaran Nabi, mana amalan-amalan kita yang mendatangkan dosa bukan mendatangkan pahala. Bisa jadi karena kita tidak tahu. Yang nampaknya kelihatannya amal itu
kebaikan, padahal amal tersebut tidak pernah diamalkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan sahabatnya. Ini bisa mendatangkan dosa. Jadi kita harus sering bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak-banyak istighfar, mohon ampun, sholat malam, puasa sunnah. Kerjakan terus, berjuang terus, melakukan amal soleh, kebaikan-kebaikan selagi kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan berputus asa dengan rahmatnya Allah. Allah Maha Pengampun. Ingat ceritanya ini, Bani Israel ini dikisahkan di dalam Al-Quran. Sudah jelas-jelas ditinggal oleh Nabi Musa 40 malam. Dia akhirnya tersesat sampai menyembah patung anak sapi. Padahal pada waktu Nabi Musa ada di situ, mereka semua beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ditinggal 40 malam, mereka tersesat. Dan ini Nabi Musa datang, kalau mereka bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, diampuni sama Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu besar ampunan Allah. Yang jelas, yang pasti, insya Allah, jangan sampai kesyirikan itu terus berjalan. Jadi bertobat, misalnya bertobat kepada Allah, tapi kesyirikan itu terus dikerjakan. Nah ini kesyirikan yang tidak bisa diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak diampuni karena apa? Tobat, tapi kesyirikan tadi terus dijalankan terus. Dia tobat, tapi terus dijalankan terus. Perbuatan yang dilarang oleh Allah tadi terus dijalankan terus. Nah ini perbuatan syirik yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya seperti ini. Tobat, tapi kesyirikan itu terus dikerjakan terus. Kalau ditinggalkan, ya ampuni sama Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun menyembah berhala, walaupun menyembah patung anak sapi. Kalau dia betul-betul bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Maha Pengampun. Jangan berputus asa dengan rahmatnya Allah. Banyak-banyak istighfar, banyak-banyak mohon ampun, dekatkan diri kepada Allah, mohon perlindungan Allah. Selalu usahakan sering-sering menangisi dosa-dosa, menangisi kesalahan. Karena kita tidak mampu menghadapi siksanya Allah. Kita ini tidak mampu menghadapi sengsara di dunia saja, berat, kita tidak kuat, kita tidak tahan. Siksa di dunia saja sulit, tidak mampu kita. Ada orang yang dikasih kakinya patah mau ke kamar mandi sulit, mau ambil wudhu sulit, mau ke masjid sulit. Sengsara di dunia saja berat. Orang yang dikasih penyakit walaupun bukan patah, asam urat saja, ada yang bisa sampai merangkak, tidak bisa jalan karena kena asam urat. Kena asam urat, mau ke kamar mandi sampai merangkak. Bisa. Kita tidak mampu menghadapi siksanya Allah, kita tidak tahan, kita tidak kuat. Jangan berani-berani berbuat zalim. Ingat, jangan berani-berani berbuat dosa. Jangan berani-berani berbuat perbuatan keji. Jangan berani-berani berbuat perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kita tidak mampu menghadapi siksanya Allah. Kita tidak mampu menghadapi sengsara di dunia saja. Kita tidak tahan, tidak kuat. Jangan seenaknya sendiri di dunia ini. Jangan berbuat kejam. Jangan berbuat zalim. Jangan berbuat perbuatan-perbuatan yang melanggar aturan Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat ini selalu. Usahakan di jalan Allah, usahakan berbuat yang mengasihi, yang menyayangi, perbuatan-perbuatan yang baik. Gunakan di jalan Allah, di sisa-sisa hidup kita ini. Gunakan untuk beramal, untuk bersodako, untuk memberi makan, untuk kebaikan-kebaikan. Karena kita ini tidak mampu menghadapi siksanya Allah. Dengan penyakit-penyakit saja, sudah tidak kuat, tidak tahan. Ada orang yang ngamar di rumah sakit, tidak bisa bernafas, sulit untuk bernafas. Dengan mulut tidak bisa dibantu dengan alat. Berat, sulit, biayanya tidak kuat, tidak mampu. Kadang bayar rumah sakit tidak bisa. Berat, sengsara di dunia saja sulit. Apalagi sengsara di akhirat, sengsara yang selama-lamanya. Jangan berani-berani berbuat dosa, jangan berani-berani berbuat yang haram. Jangan berani-berani. Ingat ini. Ingat, kita ini punya keinginan banyak, besar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Besar keinginan kita.
Kita ini ingin diselamatkan, ingin dilindungi, ingin dikabulkan keinginan kita. Kita ingin selamat sampai di akhirat. Kita ingin bahagia, bahkan bukan untuk kita saja. Keinginan kita ini untuk anak kita, untuk keturunan kita, untuk ibu bapak kita. Kita ingin semuanya diampuni dosanya, disayang oleh Allah, dilindungi oleh Allah, diberi kesehatan oleh Allah. Kita butuh pertolongan Allah itu besar, sangat besar, dan kita tidak mampu menghadapi siksanya Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu jangan berani-berani berbuat dosa, jangan berani-berani berbuat yang haram, jangan berani-berani berbuat dolim, perbuatan keji. Jangan berani-berani, karena ini semua kalau tidak ditobatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti ada akibatnya. Pasti ada akibatnya. Nanti ada masanya, ada waktunya. Ada masanya, ada waktunya. Seorang hakim yang dolim, seorang jaksa yang dolim, seorang yang punya jabatan, punya pangkat, kalau dia berbuat dolim, dia berbuat kejam, nanti dia akan ada balasannya. Jangankan di akhirat, nanti di dunia saja sebelum mati sudah diajar insya Allah. Berat, gak mampu menghadapi siksanya Allah. Kelihatannya mungkin mereka senang saat ini, mungkin kelihatannya terima uang besar, tapi nanti ada masanya, berat, gak tahan, gak mampu, gak kuat kena siksanya Allah Subhanahu wa taala. Jangankan siksa akhirat, siksa dunia saja berat, sengsara di dunia, sulit, berat. Kelihatannya mereka senang, mungkin sekarang bisa memutuskan, menentukan, bisa mendapatkan uang, bisa berbuat seenaknya sendiri. Tapi nanti ada pembalasan, ada masanya, mereka akan diajar insya Allah. Ada masanya, jangankan di akhirat, di dunia saja insya Allah ada waktunya. Jangan berani-berani berbuat dosa, kita tidak mampu, kita tidak tahan, gak kuat menghadapi siksanya Allah. Dari ujung rambut sampai ujung kaki kita ini lemah, membutuhkan pertolongan Allah yang sangat besar. Lemah, membutuhkan pertolongan Allah yang sangat besar, membutuhkan kekuatan dari Allah, membutuhkan pernafasan, udara, membutuhkan segala macam ketenangan hati, ketenangan pikiran. Ini kita butuhkan. Kalau orang berbuat zalim, berbuat keji, berbuat dosa, hidupnya tidak bisa tenang, gelisah, bingung, sedih, karena dosa-dosanya itu membayangi dirinya. Jadi harus bertobat kepada Allah dan berusaha tidak mengulangi dosa-dosa tersebut. Insya Allah pikiran bisa tenang, hati bisa tentram kalau kita gunakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita kiranya sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina